Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget. Dan hari ini gue pengen ngebahas salah satu smartphone. Wow, skrip saya kelihatan ya dari atas ya. Jangan deh, gue dorong dikit. Oke. Hari ini kita akan ngebahas salah satu smartphone yang cukup wow. 6000 mAh. Brand ambassador Iqbal ya, teman saya itu. Sebenarnya unboxingnya udah ada nanti di IG Story, IGTV lebih tepatnya dari TLG. Jadi sebenarnya ini gue lebih ke quick unboxing aja. Cuman ya gue nggak tahu ya, Realme itu nggak santai gitu ya, ngeber terus. Kemarin C3, habis C3 langsung keluar C11, sekarang keluar C15. Kan nggak ada santai-santai ya. Dari tulisan C15 seperti biasa warna kuningnya Realme C15. Kita cepat aja 6000, quad kamera. 6 ini udah pasti desainnya sama. Dan juga quick charge 18 watt. Jadi sebenarnya dua poin utama itu menurut gue di dua ini sih. Terus dia warna biru laut, IMEI-nya 2, udah itu doang. Oke, kita cepet aja. Ini juga sebenarnya pura-pura gue masukin lagi sih. Harusnya tuh udah gue keluarin gitu. Hey, welcome to Realme Family. Seperti biasa, kita live lagi. Terus isinya karena ini adalah bisa bilang C-series kan emang bukan yang high range ya. Ini kemarin ngeluarin ini, terus sekarang ngeluarin Narjo juga gitu, kayak banyak banget. Garansi, quick guide, paling ya mentok-mentok sama ini apa sih buat SIM ejector. Ini handphonenya. Oh iya, tulis komentar di bawah juga menurut kalian kalau gue perlu bahas handphone Realme yang lain. Karena kemarin kan gue bahasnya C terus, dan kemarin gue bikin review ini dan komparasi ini. Jadi ini langsung review aja, biar nggak kalah sama YouTuber lain hari-hari pertama. Oke, ini handphonenya. Warna biru, kalian bisa lihat. Live lagi. Belakang ada fingerprint, jadi kayak desainnya itu tuh menggabungkan antara si Realme C3 sama Realme C11. Jadi kotaknya itu dari si C11 dan desain ini itu dari si C3. Cuman by design makin lama makin bagus, dari sini naik ke sini itu makin premium kelihatannya. Walaupun masih ada ya fingerprint, nggak separah itu, tapi by design nih looks good. Jadi dia tuh diagram triangle, diagonal something. Pokoknya dia dibagi 3 dan ini warna biru, ada juga yang warna abu-abu. Nah, ini kameranya 4, jadi ini akan katanya ya akan menjadi desain dari kamera Realme ke depannya. Jadi semuanya kalau 4 atau 3 mungkin ada petak begini. Jadi kurang lebih begini. Nggak akan lagi zaman-zaman yang vertikal, cuman this looks minimalis and good. First impression ini tebal banget karena ya dia 6000 mAh. Nah, di bawah sini cuma dapat charger dan juga kabel which 18 watt, dan ini huge improvement banget karena yang ini kan 10 watt kan. Jadi nanti kita bahas, karena kita bahas handphonenya dulu. Masukkan dulu kotaknya. Mana kita taruh mana nih? Taruh sini aja. Sini. Oke, handphonenya sendiri tentu aja udah gue coba, karena gue kan review ya, bukan unboxing. Gue udah coba. Yang pertama kita ngomongin desain dulu. By design tadi gue bilang persis, jadi kayak gabungan begini. Cuman dari samping ini persis banget sama si C3. Jadi kayak nggak ada bedanya sama sekali. Sama C11. Jadi kalau digabungin ya, gue udah kayak megang Power Ranger, merah, hijau, biru gitu. Kayak kalau si Realme ngeluarin kuning sama pink, gue bisa bikin Power Ranger Realme gitu. Terus dari sisi apa ya? Bawah tetap micro USB 3.5, speaker, mikrofon nggak ada beda sama sekali. Atas tetap ada mini drop notch untuk layarnya. Ini layarnya kalau kalian taruh samping-sampingan semuanya, itu nggak akan kelihatan mana yang Realme C3 mana yang Realme C11. Jadi benar-benar by layar dia sama. 6,5 inci Full HD Plus 1600x720 dengan screen to body ratio itu sekitar 88%, 88,7%. By layar, waktu gue banding sama 2 ini bisa dibilang di pertengahan ya, karena brightness-nya itu masih dipegang sama Realme C3. Tapi dari masalah warna, ini paling netral. Nah, kita ngomongin masalah spek. Dia pakai Helio G35, 12 nanometer, dan sama Realme C11. Cukup disayangkan. Terus untuk RAM-nya ini salah satu yang paling besar. Kok nggak salah? Ntar gue cek dulu. Gue takut salah. Kalau nggak salah tuh gue dapatnya tuh yang di 364. Oh, gue dapatnya di 464. Jadi ada 364, 464 sama 4128. Nah, ini yang pertama kali Realme C series itu dapat yang 128 dengan untuk SIM card-nya. Dia bisa 2 SIM dan suka 1 micro SD card sampai 256 GB. Jadi untuk masalah storage udah aman banget, tapi gue udah senang dengan dia nggak ngeluarin 32 aja tuh, gue udah seneng gitu, nggak harus yang nambah-nambah lagi dan segala macem. Oke, lanjut lagi kita ngomongin masalah apa ya, UI, masih Realme UI sama, nggak ada bedanya, Android 10, ColorOS 7, dan juga yang terakhir adalah masalah baterainya. Baterainya itu di 6000 mAh, dan
60 mAh berarti nambah 1000 dari kedua smartphone ini, makanya dia bisa tebal, agak berat sedikit tapi nggak terlalu berat, masih enak buat digenggam menurut gue. Dan dia itu punya fast charging 18 watt yang diklaim tuh bisa ngecharge itu 25%. Itu 30 menit. Cuman karena gua pakai smartphone ini kurang lebih 4-5 hari sebenarnya dari gua terima smartphone ini, gua nggak sempat ngecas, tapi dari penggunaan gua itu yang cuman wifi only dan gak ada mobile data karena semua itu by tethering dari handphone lain, ini tadi mencapai baterainya itu mentok-mentok di 18%. Itu gua udah coba Antutu, gua udah main Mobile Legends 3-4 match, PUBG Mobile, dan seirit itu smartphone ini. Walaupun ya gue nggak pakai regular, tapi kalian bisa dapat gambaran iritnya dari smartphone ini. Terus dia juga punya kayak gimmick kayak app quick freeze gitu, kayak biar apa ya, kalau aplikasi yang nggak digunakan itu bisa kayak nge-freeze. Terus ada juga screen battery optimization gitu-gitu. Jadi satu-satunya fitur yang gue cukup terkejut tuh adalah di bagian sini. Kalau kita masukin ke baterai, itu di bagian battery itu ada namanya power saving mode kan biasanya, yang biasa kalau di iPhone tuh jadi kuning gitu kan. Di smartphone lain tuh semua udah punya, tapi dia punya super power saving mode. Dimana super power saving mode ini menarik karena waktu gue baca, menurut dia seorang pengguna smartphone tuh cuma pakai 6 aplikasi dalam hidupnya gitu sehari-hari, dan gue cukup relate kalau kita ngomongin ini secondary smartphone, karena mungkin gue akan buka Instagram, Line official account, BCA Mobile, Chrome, Spotify, dan Netflix, dan sisanya mungkin gue akan jarang pakai, atau mungkin ada penggantinya di sana, YouTube dan segala macam. Jadi sangat menarik karena diklaim bisa bertahan 3 hari kalau pakai super power saving mode ini. Kita ngomongin smartphone ini aja, dia dengan standby aja dia bisa mencapai 57 hari. Jadi smartphone ini bener-bener kayak mengedepankan baterai di atas segalanya. Nah, ngomongin gaming test, ini gue keluar dari mana ya? Gue lupa lagi. Acid super power saving mode. Oke. Ngomongin gaming test, sebenarnya gue nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi karena dari Antutu Score sendiri kan, karena dia sama dengan Helio gitu mah. Karena dia sama dengan Realme Realme C11. Ini namanya terlalu C semua, gue tuh agak bingung. Skornya itu kayak kurang lebih beda tipis banget. Jadi kalau si Realme C15 dia di 113.000, si C11 tuh di 105.000, dan ini cukup wajar karena kita bisa bilang dari perbedaannya aja, RAM ini 4GB, RAM ini 2GB, storage 3264 ya. Jadi kayak dari skornya tuh kayak kalian bisa lihat dari CPU GPU itu kayak cuma beda-beda tipis doang. Nih kalian bisa lihat perbandingannya. Jadi gua nggak mengekspektasi performa yang tinggi, gua ekspektasi performa gua udah kayak ya udahlah Realme C11. Jadi ketika gua main Mobile Legends, waktu gua main PUBG dan segala macamnya, ya kita bisa dapat gambarannya. Jadi di sini gua akan buka PUBG aja karena Mobile Legends sendiri mungkin gua akan cerita aja. Untuk Mobile Legends tuh gue bisa main ngelawan bot aja karena gue nggak mau ngelawan orang dulu, terlalu ribet gitu ya. Itu dia ngedetect kalau ada frame drop di sana, dengan dimana outline-nya itu gue matiin, shadownya gue matiin, tapi high frame rate mode dan itu di high. Dia ngerasa ada frame drop dan dia meminta ya udah diturunin aja ke medium, jangan main di high, dan itu lebih lancar dan itu nggak ada masalah sama sekali. Nah kalau di PUBG sendiri ini gue akan coba juga sekarang. Ini loadingnya agak lama karena dari kemarin coba yang test run dibanding Realme C3 itu kan udah kelihatan tuh perbedaan dari Helio G35 dan Helio G70. Jadi ya udah agak sabar sedikit saja. Oke, setelah menunggu cukup lama kita masuk ke gamenya. Kalian bisa lihat ada frame drop yang cukup berasa tadi di awal. Gue akan coba cek settingannya dulu. Ini nggak ada gyro ya, jadi harusnya mainnya normal gitu. Nah, sama seperti agak rusuh suaranya. Sama seperti Realme C11, kalian nggak bisa dapat di HD, smooth balance, low medium. Jadi gue saranin buat main di low aja, karena smooth low itu akan jauh lebih nyaman untuk kalian mainkan. Oke. Kemarin waktu gue main sih ya karena gue pakai account baru juga, jadi ya bisa lah dapet chicken dinner, cuman ya masih berasa agak frame drop ya. Ya sebenarnya sama dengan si Realme C11. Gue nggak terlalu menyarankan smartphone ini kalau kalian mau main PUBG secara serius tentunya. Tapi kalau kalian mau sekedar main apa istilahnya, sekedar cuma mau have fun sama teman, numpang di mobil, numpang tembak-tembak, itu masih aman banget. Dan untuk gameplay kalian bisa lihat ya, ini untuk low-nya masih ada sedikit berasa frame dropnya. Jadi baik-baik lagi ya, Mobile Legends oke lah, kalau main PUBG jangan dipaksain. Nah ngomongin kamera, dia punya quad AI kamera, jadi ada 4. Jadi kayak mengingatkan gue pada salah satu brand, cuma nggak usah disebut. 4 kamera di sini itu ada 13 megapiksel untuk kamera utamanya.
8 megapiksel untuk kamera ultrawide-nya, 2 megapiksel kamera black and white, dan juga 2 megapiksel tuh di kamera retronya. Sebenarnya gue ngeliat quad kamera ini tuh kayak cuman sekedar gimmick aja, sekedar kayak oke, kamera kita tuh lensanya, sensornya tuh banyak, cuman yang perlu tuh kayak cuma 13 megapiksel sama 8 megapikselnya. Dan untuk hasil fotonya sendiri, gue ngebandinginnya sama Realme C3 karena by harga ini paling deket, dan surprisingly hasil fotonya itu bisa dibilang sangat-sangat mirip, terutama di siang hari. Kalau kalian foto dengan ya cahaya yang sama, matahari yang sama gitu kan, itu hasilnya tuh mirip banget, hampir tipis banget perbedaannya, itu lebih ke bagian detail, karena untuk si Realme C15 itu bisa dibilang detailnya tuh jauh lebih oke. Hal tuh lebih terlihat lagi ketika kalian foto di indoor, foto si Crypto Stay 2 yang 30 cm itu kalian bisa ngelihat kalau tulisan Ghost of Tsushima atau mungkin Watch Dogs yang di belakang itu terlihat jauh lebih detail lagi dibandingkan si Realme C3. Cuman dari fotonya dia itu lebih menaikkan highlight-nya. Jadi bukan di saturation seperti Realme C11, tapi lebih ke highlight-nya. Dan juga anehnya ketika gue foto setup dari shooting Tel-M sendiri, itu warnanya benar-benar beda jauh. Yang satu tuh pink dan satu tuh biru banget. Dan yang benar tuh adalah harusnya lebih ke pink seperti yang dilakukan Realme C3. Jadi kayak mungkin highlight-nya itu dinaikkan, jadi dari warnanya dan terangnya itu agak berbeda. Untuk kamera selfie-nya nggak ada masalah sama sekali, 8 megapiksel. Potretnya nggak ada masalah sama sekali, dan juga ya kan tinggal lihat aja hasil-hasil foto. Nanti gue akan bandingin sama Realme C3, dan juga karena dia ada night mode-nya, nanti gue akan menampilkan beberapa hasil night mode dari foto ini. Cuman nggak sebagus yang Realme C11 kemarin karena gue lagi nggak pergi-pergi juga, dari kemarin juga lagi di rumah aja. Oke, untuk video as expected, nanti kalian nonton aja di videonya, stabilizernya nggak, ya gue ngerasa ada sedikit better, tapi ya udah nggak sampai di titik bagus banget, cuman ya standar untuk smartphone di harganya. Oke, di depan kantor seperti biasa, 30 fps harusnya. Ini di depan kantor lagi siang hari. Nanti akan ada komparasi, akan ada video di malam harinya, jadi kalian bisa dapat komparasi. Ini kalau ngebelakangin matahari, ini kalau depan matahari. Sakit. Oke, ini untuk kamera belakangnya, bisa ngezoom langsung, ada masalah kita, tapi ya biasa, tanaman yang selalu menemani semua foto dan video gua kalau review. Kita coba gerak cepet dikit. Ini satu tangan ya, jadi kalian bisa lihat stabilizer gimana. Kita akan masuk ke ruangan juga biar kalian ngasih lihat. Tristan. Nah, sekarang kita kamera depan. Looks good. Ini enak, masih enak menurut gue. Mungkin gak ada lampu jalan kali ya, jadi nggak terlalu gelap juga untuk night mode-nya. Mungkin kita coba jalan ke yang agak gelap sedikit. Bisa lihat perbedaannya. Nah, ini udah lumayan gelap, mulai agak gelap. Udah mulai gak kelihatan, tapi kalau kita ada cahaya dikit, oke. Ini ya kalah lah sama lampu di belakang. Oke, ini untuk kamera belakangnya, kita coba dengan satu tangan. Ini ada lampu, jadi mungkin depan agak terang. Nggak bisa lihat stabilizernya kalau malam gimana. Ya, ini biasanya ya, kalau gue lewat ya, itu lampunya itu nyala. Ada sensornya soalnya. Oh enggak deng, sensornya mati. Oke, kita coba jalan balik sana. Sensornya mati ya, gue jadi kepo. Oke. Mungkin itu aja sebenarnya bisa dibahas dari smartphone ini ya. Kalau kesimpulannya sih, karena harganya belum ada ya, dan gue nggak dikasih tahu bocoran harga sama sekali ya. Dan ini kan launchingnya besok nih. Nanti harusnya kalau ini video naik, launching udah ada tuh, harga udah ada. Jadi yang gue tahu tuh dia di sekitar 2 jutaan, dan gue kalau ngintip dari e-commerce ya, itu ada yang jual di 2,2 dan 2,4. Ini menjadi pasar yang apa ya, ditujukan buat mereka yang perlu sebuah smartphone dengan baterai yang besar. Kalau 5.000 nggak cukup besar buat mereka, ini akan menjadi besar banget. By design ini paling premium sejauh ini. This looks good for me. Jadi good job Realme menurut gue peningkatan dari ini ke ini dan ke ininya. Dan ini kayak
Kalian mau baterai besar, tapi nggak perlu performa, tapi kameranya cukup oke, layar juga cukup oke, ambil ini. Kalau kalian mau baterai oke gitu ya, baterai oke itu 5.000 sekarang ya. Tapi performa wow, kalian bisa ambil Realme C3. Dan terakhir kalau kalian mau kamera yang night mode-nya oke, baterainya oke, ambil ini dengan harga paling murah. Jadi kayak harusnya 16, 19, 2,2. Ini semua deket banget dan ntar lah gue sangat-sangat menunggu Realme buat bikin warna kuning sama pink ya. Jadi ntar gue pajang aja sama Power Ranger gitu ya, biar satu warna. Kesimpulannya apalagi ya? Untuk si Realme C15 sih ya intinya bukan smartphone buat performa, ini smartphone buat baterai life-nya wow banget, terus dapat quick charging, bisa reverse charge juga ke smartphone kalian. Jadi ya itulah yang kalian cari, sebuah smartphone yang bukan buat main game, buat secondary phone dengan baterai tahan lama, reliable, dan juga desain yang keren. Itu aja sih. Dari kamera juga cukup oke, layar juga cukup oke. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari Realme C15 ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadget untuk update berita lebih cepat setiap harinya. Gue di Jorilondo O-nya 2 dan editor gue di Sentesia. Iya, betul. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.